Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman walhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 12. Ya. من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله
an taqulu ma la taf'alun. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Fi sabili. Fi sabili. Saffan ka'annahum bunyanun wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima yu'tunani wa qad Rasulullahi ilaikum falamma ja'u azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kemarin menjelaskan tentang orang yang beriman, perempuan yang beriman apabila datang ke Madinah menyatakan dirinya percaya kepada Allah, beriman pada Allah, maka jangan kamu kembalikan ke Mekah. Karena orang yang mukminat, orang beriman yang wanita ini tidak diperbolehkan disetubui oleh orang kafir itu. Jadi jangan. Tetapi kalau ada orang yang datang di situ lari, ada orang Madinah, orang yang beriman, ternyata dia itu pulang atau kembali kepada Mekah, ikut musyrik, murtad, dia ikut orang-orang musyrik, maka biarkan mereka dan minta maharnya supaya dikembalikan. Itulah. Kalau dia tidak bisa mengembalikan, maka dengan upaya paksa, kalau kamu bisa menguasai daerah itu, maka ghanimah yang dirampas oleh rampasan perang itu dikembalikan, diambil, diberikan kepada orang mukmin yang istrinya lari murtad itu tadi. Sebaliknya juga begitu. Kalau ada orang musyrik di Mekah, kok istrinya lari ke Madinah, lari ke Madinah, ikut Islam, maka nanti kembalikan mahar ini kepada laki suami musyrik itu tadi. Jadi jelas win-win solution. Tidak ada yang dirugikan. Kamu jangan merugikan dan jangan dirugikan. Itu. Nah, kelanjutan ayat ini, orang-orang mukminat, orang-orang perempuan yang beriman ini kalau sudah mengikuti benar-benar menyatakan dirinya bahwa dia beriman kepada Allah, maka baiatan, perintah untuk apa baiat itu? Janji setia, sumpah itu. Kita lihat sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'an wa la yusyrikna wa la yaznina wa la yaqtulna أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Ya ayyuhan nabi, hai nabi, idza ja'akal mu'minatu, apabila datang kepada kamu perempuan-perempuan mukmin, yubayyi'naka ala alla yusrikna billahi syai'au wa la yasrikna wa la yasnina wa la yaqtulna auladahunna. Maka perempuan yang jatuh maka harus mengadakan perjanjian setia. Satu apa yang itu? Yang pertama adalah dia tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah.
Sedikit pun tidak boleh. Satu. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Karena kebiasaan saat itu perempuan itu mencuri. Nah, uangnya siapa yang diambil? Uangnya laki-lakinya. Gitu loh. Jadi perempuan di saat itu banyak yang menjelaskan, itu orang-orang kafir Quraisy Mekah dulu itu, jahiliyah itu, perempuan itu hanya cuma bisa menangis apabila dia ingin membantu orang tuanya dengan mencuri harta suaminya, itu biasa. Nah sekarang juga bagaimana itu caranya? Orang yang demikian masuk dosa, tidak boleh. Lah oleh karena itu berumah tangga itu harus menjadi satu. Wekmu yo wekku, wekku yo wekku dewi. Itu harus begitu. Nah caranya menciptakan rumah tangga itu bagaimana? Mulanya diciptakan pada waktu perkawinan itu ono sing di kemuli apa jenenge selendang digawa sini, mari ngono ono dicurno beras begitu. Itu berikan perempuan itu sebagai apa jenenge sebagai bendahara lah, bendahara rumah tangga itu. Itu jadi kekno iku supaya dia gak nyolong gitu loh. Jadi itu saling terbuka. Ini dek, aku oleh sak meniki sama simpen kok diatur bagaimana caranya supaya ekonomi ini lancar, gak sampai kekurangan. Begitu. Itulah untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Lah orang jahiliyah gak, wekmu ya wekku, wekku ya wekku gitu loh. Itu kenakalannya gitu. Nah, mulanya di sini terjadilah mencuri, asalkan dua tidak mencuri. Nah, bagaimana caranya di dalam rumah tangga menciptakan keutuhan itu? Berikan kepada istrinya. Tapi kita bisa memikirkan istriku ini kok gak boros. Sama-sama bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang baik. Sampai sekarang saya itu mengeterapkan itu. Saya mengeterapkan itu. Oleh duit piro itu ya bisa. Sampai itu metu-metu ora tahu duit-duit. Tadi ayam gitu loh. Jadi menciptakan kerukunan di dalam rumah tangga. Oh gak, ring lanang udah disingit-singit di dompet, dure koplok. Ya apa, itu kok goblok banget. Ya toh, ulah apa? Iya toh, kita terbuka saja. Terbuka lah, kita terbuka. Mereka itu terbuka, istrimu terbuka kepadamu, kamu ya terbuka padanya. Akeh wong lanang iku, HP-ne aja sampai dibuka lho. Ana apa niku? Itu loh Pak, ojo-ojo. Iku meniru begitu berarti kehidupan rumah tanggamu seperti zaman jahiliyah. Tidak boleh itu, jangan itu, ya toh. Tapi kalau memang perempuan tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya silakan saja itu. Yang kedua berzina, yang ketiga berzina. Tidak boleh berzina dan tidak boleh membunuh anak-anaknya. Nah itu kalau dulu memang mempunyai anak perempuan itu dia malu, maka suaminya akan membunuh karena kasihan kepada anaknya nanti dianiaya, tidak hidupnya sengsara dan lain sebagainya, maka dibunuh. Lah ibunya itu menyetujui itu. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang ini dibunuh itu karena takut ketahuan. Ketahuan siapa itu? Nah, iya, karena bapaknya kau no. Nah, wala yatina bi buhtani yaftarinahu baina aitihim wa arjulihim, dan tidak akan berbuat dusta ya toh yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, antara tangan dan kaki, dan dia tidak berbuat dosa yang diada-adakan antara tangan ini ya dan kaki. Apa itu? Perut berarti, ya toh? Perut dah. Antara tangan dan kaki kan perut. Ya. Kenapa begitu tuh? Pada zaman dulu, seorang perempuan yang tidak punya anak, mereka itu berupaya supaya dia punya anak dan tidak ditinggalkan oleh suaminya. Maka dia kadang-kadang mencuri anak bayi. Kadang-kadang dia mengadopsi anak bayi, gitu loh. Atau mengambil orang lain anaknya itu diaku sebagai anak kandungnya di hadapan suaminya supaya suaminya gak rabi maneh. Itu loh Pak. Karena saya itu kadang-kadang suami aku kok gak dua anak gitu loh. Padahal tidak punya anak dan punya anak itu pertama itu adalah memang sudah pemberian Allah. Ya toh, ono sing gak gelem punya anak sudah melakukan hubungan wanita dan laki-laki tapi kepingin gak dua anak didudono ono anak ya itu mang. Sing berzina itu mang,
Ya toh? Itu sing sampai dibunuh dan sebagainya itu kan kepingin gak duwe anak supaya gak konangan perbuatannya. Tapi diberi. Ada juga yang menginginkan anak tidak diberi anak. Ono sing njaluk anak situ ae cocok wakeh sampai 13. Ada begitu. Itu ketentuan Allah. Nah, kalau menurut ilmu punya anak dan tidak punya anak itu pertama adalah kesuburan seorang wanita. Kedua, memang ada bibit-bibit dari pria. Ya toh? Subur, wanitanya subur. Wong gak sik tuwek sik enom kan berarti kan suburan. Itu ada kesuburan wanita itu. Laki-laki dan perempuan itu yang menentukan siapa itu? Menurut ilmu. Laki-laki. Karena kalau X dengan X ketemu X ya, itu jadilah perempuan. Kalau X ketemu Y, jadilah laki-laki begitu. Itu. Jadi ini biasa begitu, antara itu dia mencuri-curi dikatakan begitu. Nah, biasanya dulu di zaman dulu itu kalau usaha sampai berbulan-bulan. Nah, umpamanya apa ya? Kalau sekarang ada pelayaran itu sampai setahun sampai 2 tahun begitu. Nah, itu dikatakan pada waktu berangkat aku hamil gitu loh. Padahal anak ini mana anaknya ini, padahal itu bukan. Itu ada. Yang ketiga, yang kelima yaitu wala yaksinaka fi ma'rufin, dan tidak akan mendurhakaimu dalam ma'rufin, dalam kebaikan. Tidak mendurhakai orang laki-laki dalam kebaikan. Apa itu? Contohnya begini. Apa jenenge iku? Ni'ah itu begini. Kayak ditinggal mati sing lanang itu juga apa iki aku urip sapa ngono iku lah. Apa? Meratapi sampai begitu itu. Jadi itu memang sudah ketentuan, mati itu sudah ketentuan Allah. Baik, mati baik apa tidak? Baik, mati baik apa tidak? Baik. Untung lo jenengan bisa mati, kalau tidak mati ya apa? Tidak idare cilik-cilik. Buat donya iki diudik-udik. Untung bisa mati, itu baik. Kadang-kadang meratapi sampai bikinnya dijambak-jambak, sampai kerues-rues gitulah. Bikinnya dibatak-batak apa baju-bajunya itu tidak boleh. Itu yang tuh mengkhianati atau dia itu mendurhakai atau dan tidak akan mendurhakai dalam kebaikan. Fabayi'hunna, maka terimalah janji setia itu. Kalau sudah berjanji itu, maka terimalah dia sebagai wanita muslimah. Wastaghfir lahunna Allah, innallaha ghafurur rahim. Dan setelah itu mohonkan ampunan kepada Allah. Innallaha satamani Gusti Allah ghafurur rahim, Maha Pengampun. Nah itu. Jadi ayat itu menunjukkan bahwa sebelum kamu melakukan kebaikan ini, sucikanlah dulu. Niat itu diatur. Ada niatan itu. Baru kelanjutannya ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirah. Qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Janganlah kalian jadikan penolong atau pemimpin kalian kaum yang Allah murka terhadap mereka. Ojo sing dibenci Allah, ojo digawe, ojo kamu jadikan seorang pemimpinmu, penolongmu dan lain sebagainya. Jadi ojo jaluk tolong kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah. Jaluk tolong golek utangan konang orang-orang yang dibenci oleh Allah. Kon gak iso bayar, beleset. Apa yang terjadi? Itu pengalaman. Nah itu jangan, jadi disitulah. Kenapa mereka begitu? Sesungguhnya mereka itu telah putus asa terhadap hari akhirat. Gak ngerti dosa. Gak ono tata kramane mulane hati-hatilah kalau hubungan dengan orang-orang yang demikian. Ojo sampai ngilokno setitik, waduh. Balesi ping pirang-pirang itu. Entek ngamek kurang golek, ngamek maneh. Itu karena dia tidak berdosa, tidak putus asa dengan akhirat, tidak ada lagi.
Kama ya isal kufaru limin ashabil kubur, kaya dene wong kafir putus asa pada saat di dalam kubur. Wis ngono tok wis. Itulah surat Al-Mumtahanah. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan surat As-Saff. Ini ada kaitannya dengan surat Al-Mumtahanah. Selalu berurutan. Ya dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillah, bertasbih lillah kepada Allah. Ma fis samawati, ma opo fis samawati sing di dhuwur langit, wal ardilan di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Nah, bagaimana bentuk tasbihnya kita tidak tahu. Allah menjelaskan, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Surat Isra. Gak eruh kon, tapi semua sesungguhnya bertasbih, mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar itu. Nah, salah satu bukti ini dari para ulama itu meneliti bahwa salah satu tasbihnya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu, mereka itu dia itu adalah mentaati segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Berjalan seperti begini, berjalan beredar seperti ini ditentukan oleh Allah, dia taat. Itulah yang namanya hukum alam. Itu namanya hukum alam. Hukum alam itu adalah hukum sebab akibat. Ya, hukum alam itu. Tapi hukum alam ini didasarkan atas dasar penelitian yang menciptakan Allah. Tapi karena kebiasaan begitu. Oh, geni iku panasnya sekian derajat mesti umep banyu. Kalau dingin itu di bawah sekian derajat pasti akan membeku air. Nah, itu hukum alam. Itu karena sudah Allah memberikan itu, sudah menjadi kebiasaan itu alam itu. Tetapi oleh karena itu siapapun manusia harus mengikuti hukum alam itu. Celaka manusia kalau tidak mengikuti hukum alam. Quran ini memang itu mengajarkan kepada pikiran kita supaya selalu mengikuti hukum alam itu hukum alam yang diciptakan oleh Allah. Tapi hukum alam ini ada ketergantungan oleh Allah. Bisa juga ada perubahan. Satu contoh. Api ini bisa memanas dan ngobong no uang, bisa terbakar. Tapi ada yang diceritakan Bu Ida kemarin, ada lahar itu ternyata tidak bisa membakar Quran. Pada Quran itu dibuat dari kertas. Ada kan kemarin yang diceritakan, ono kertas juga kobong. Padahal di Jogja di Jogja itu ada gunung meledos, gunung berapi meledos itu. Nah, itu juga semua hancur. Baju-baju hancur, semua rumah-rumah hancur. Tapi ada Quran yang masih utuh. Itulah Allah. Itu namanya inayatullah. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga begitu. Dibakar di dalam api yang besar. Ternyata tidak terbakar. Itu inayatullah. Nah, manusia diperintahkan untuk mengikuti sunatullah itu. Jangan kamu mencari inayatullah itu. Inayatullah itu kehendak Allah, tidak bisa kita cari. Nah, ini satu kesalahan kalau kita itu mencari inayatullah, jadi wiritan terus supaya pintar, itu salah. Bisa memang terjadi itu atas kehendak Allah. Ya, tapi Allah menetapkan hukum alam, manusia harus melaksanakan sesuai dengan hukum alam itu. Ya, ono wong aku supaya lulus ujian tak nang kuburan, itu salah. Gak mengikuti sunatullah. Ya harusnya kalau kita lulus ujian harus belajar. Itu tergantung ada di dalam, itu namanya sunatullah. Itu ketetapan Allah. Tapi bisa berubah atas kehendak Allah. Karena itu yang menciptakan Allah. Nah, itulah salah satu. Subhanallahi ma fis samawati wal ard wa huwal aziz, dia Allah yang maha perkasa, hakim lagi maha bijaksana.
Nah, itu satu. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan ma la taf'alun, apa yang tidak kalian perbuat? Apa akan ngerongkong-ngongkon kok orang kamu tidak melakukan? Betul itu, Pak. Jadi coba itu, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan, memerintahkan sedangkan kamu tidak melakukan? Orang yang demikian tuh gede banget siksanya, ya toh? Karena dia memerintahkan tidak melakukan itu. Itu sebenarnya ucapan itu salah, Pak. Ucapan itu yang paling disenangi oleh setan. Belum tentu orang yang mengatakan itu bisa menjalankan. Contoh saya mengharapkan nih Pak, supaya sehat, jenengan harus olahraga. Pagi-pagi lari, setelah sholat subuh lari-larilah ke sana. Saya bisa mengikuti? Tidak bisa, karena keberadaan. Ada juga yang memerintahkan seorang ustadz, sedekah, tapi keadaan dia tidak punya. Bisa sedekah? Tidak bisa. Jadi mulane di dalam surat Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatima wala yahuddu ala ta'amil miskin wala yahuddu, dan mendorong kepada orang-orang untuk memberikan makan fakir dan miskin, mendorong, menganjurkan. Nah, jadi artinya begini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Gitu. Mengapa kalian mengatakan, menyuruh ma la taf'alun, apa yang tidak akan kamu lakukan? Tidak artinya. Gitu. Mengapa kamu memerintahkan sesuatu yang tidak akan kamu lakukan? Berarti dia memerintahkan itu tidak akan melakukan. Siapa itu? Jerone hati itu ngerti lah, aku gak ini melakukan itu, tapi aku perintahkan pada orang lain supaya melakukan. Ya toh? Berjihad. Apa itu orang, apa itu? Iya, tapi nanti dulu. Munafik itu ada ukuran-ukuran. Nah, ini beriman loh yang dijelaskan di situ. Itu orang munafik. Jadi itu yang dimaksud. Kabura maqtan indallah. Jadi begini, kalau kita lihat itu, kita bisa melihat dari niatnya. Niat, tekad, dan pengetahuan ini. Niat ini adalah satu keniatan untuk begitu ada niatnya, terus baru ada tekad, artinya ada mengamalkannya, ditunjang ini, itulah yang ditolong oleh Allah. Jadi pertama harus kamu lakukan niat, baru dilaksanakan dengan perbuatan dan pengetahuan, itulah akan ditolong oleh Allah bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Jadi niat ini pertama, dan niat itu lebih baik daripada amal. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, niat itu lebih baik daripada amal. Sebab begini, niatnya orang yang beramal, orang yang melakukan ibadah kepada Allah, itu niatnya bukan karena Allah diterima, enggak? Tidak. Itu berarti niat itu lebih baik daripada amal. Niat ini sudah ada sumber pertama, baru tekad baru pengetahuan, ini berhasil. Yang kedua, orang-orang yang orang niat, apa ya? Jadi niat terus itu tekad, itu barulah ada berhasil. Itu ditolong oleh Allah. Ada juga niat ini ada niat tapi ada tekad, niat itu lebih baik daripada amal. Nah, satu contoh sekarang, orang yang melakukan ibadah itu bukan karena Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah. Nah, sebaliknya, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu untuk melakukan pekerjaan ini. Allah mengetahui. Karena ini bukan semata-mata karena Allah, maka tidak. Yang ketiga, satu contoh, kalau niat itu adalah lebih baik daripada amal. Sekarang orang yang mau berangkat ke Jakarta naik pesawat.
Ya, berangkatnya jam 2 malam. Ya tak? Berangkat pesawatnya jam 2 malam. Bisa nggak mereka itu datang ke bandara sebelum jam 2 malam? Bisa. Kenapa? Karena niat. Sekarang saya coba kembali lagi. Orang yang di sini ini diperintah oleh Allah untuk mempelajari kitab suci Al-Quran. Datanglah kamu jam 4 sebelum subuh atau subuh. Itu susah datang. Kenapa tidak datang? Niat. Itulah Pak, niat. Jadi orang yang melakukan itu bukan salah Allah. Tersengaja mereka tidak mau datang karena niatnya buruk di dalam hati. Sekarang saya tanya, niat ini produk siapa? Diri kita. Amal ini produk siapa? Diri kita. Tetapi dibantu oleh Allah. Jadi pertama niatlah yang baik, lakukan sesuatu, baru dibantu oleh Allah untuk bisa menciptakan keberhasilan niat itu. Jadi yang salah itu niat. Orang-orang jangan salahkan Allah, wong gak ngaji itu karena dia sendiri sengaja menentang Allah, tidak mau. Niatnya. Bukti ini lah nang bandara iso, nang masjid ora iso. Betul tak itu? itu kita ya Allah, itu niat tak. Jadi ini itu karena niatnya. Jadi yang di kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun, gede banget siksanya orang-orang yang mengatakan itu tetapi tidak melaksanakan. Diam ada niat menyuruhnya itu, tetapi mereka tidak ada niatan untuk melaksanakan. Itulah dosa besar. Jadi jangan kamu artikan, wah Pak Hafid itu merintah begitu, tapi dia tidak melakukannya. Kurban, Pak Hafid orang melok kurban. Itu bukan itu. Lek kon ngomong ngono, iku sing disenengi setan. Jadi akan dirangkul oleh setan supaya tidak ada orang yang berdakwah. Betul itu? Iku lek perlu ngaji itu begitu. Baru. Nah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Innallaha sak temene Gusti Allah. Innallah yuhibbu, menyukai, menyintai. Alladzina, orang-orang yang yuqatiluna fi sabilihi saffa, yang berjuang, yang berperang di jalan kebaikan, dalam barisan-barisan yang teratur. Nah, ini jangan kamu artikan kalau zaman dulu bisa juga memang berperang, teratur barisan ditatur. Ini maksudnya tuh niatan. Niatmu ini yang jelas, ini berjihad. Jihad itu apa sih jihad? Jihad itu apa? Jihad itu adalah melaksanakan, mengerahkan segala daya yang ada pada dirinya, baik otak pemikirannya, baik niatnya bulat, baik tenaga, waktu, dan harta kekayaan yang untuk menunjang itu, untuk mencapai tujuan yang baik itu jihad. Kita begini ini jihad. Meluangkan waktu, menggunakan pikiran, ada niat yang kuat. Itu semua ada keniatan itu. Toton barisan. Pertama niat yang baik, terus ditunjang pemikiran yang baik, perjalanan yang baik seperti kemarin. Kebaikan. Quran itu adalah baik. Suguhkan kepada orang dengan cara baik. Itulah, ikut toton barisan-barisan yang rapi. Ka'annahum bunyanun markus, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. Kaya dene bangunan itu. Oh, di mana letak botonnya, di mana itu, begitulah. Itu. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ini saya terangkan besok karena kaitannya satu ayat besok untuk perlengkapannya. Jadi saya terangkan besok. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu tanya. Monggo silakan untuk bertanya. Ada yang mau tanya? Ya, monggo.
tadi. Hmm. Yang Ayat wahai 13. orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Yang ini kan berkaitan dengan orang Yahudi ya. Kita tidak boleh berteman akrab, jadi penolong orang-orang Yahudi. Pertanyaan saya ini gini, misalkan seperti ini, kita itu punya lahan itu mau kita jual ya. Kita jual itu ternyata untuk orang-orang yang muslim, sesama muslim itu memang tidak menghendaki. Justru yang bisa membeli, misalkan punya tanah daerah Pucung Keris itu kan lahannya memang sulit ya. Orang-orang muslim itu memang tidak berminat. Justru yang berminat itu orang kafir lah, orang-orang Yahudi itu. Dan kita memang yang punya uang orang seperti itu, kita menjualnya ke seperti itu tuh gimana? Apakah kita nggak masuk yang menolong kita itu orang-orang Yahudi itu? Ya, begini. Ayat ke-13 ini itu jangan, hai orang mukmin, janganlah kalian jadikan penolong kalian kaum yang Allah murkai terhadap, yang dibenci oleh Allah. Kaum yang dibenci oleh Allah. Ini ayat ini sebenarnya sama dengan ayat yang pertama. Memang begitulah Quran itu. Jadi ayat pertama dengan terakhir itu mesti sama. Coba orang yang pertama. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh kalian, menjadi teman-teman setia kalian. Sing musuhi Allah itu boleh kamu, ada ayat yang kelanjutannya, ada kemarin yang kita bahas, ada juga kelanjutan itu bahwa kamu boleh hubungan dengan berteman dengan orang-orang kafir, berteman dengan orang Yahudi, berteman dengan orang siapapun. Tapi yang dia tidak mengusirmu disebabkan kamu masuk mengamalkan agama. Dan dia tidak memusuhi kamu karena kamu percaya kepada Allah. Itu sing dimusuhi karo Gusti Allah itu adalah mereka wis bukan non muslim memusuhi, itulah ojo berteman dengan itu. Jangan kamu berteman dengan itu. Kamu berhubungan dengan apa saja boleh, asalkan dia itu tidak memusuhi kamu dan tidak mengusir kamu disebabkan kamu mengikuti tuntunan Allah. Itu. Jadi kalau masalah menjual barang itu sebenarnya bukan menolong, memang kita melepaskan barang dan dia menginginkan barang itu. Itu tidak menolong, itu kerja muamalah. Gitu loh. Dia mengeluarkan uangnya, itu bukan bantuan itu. Apa itu? Pembelian, muamalah. Transaksi jual beli. Itu. Jadi yang dimaksud di sini adalah kamu jangan minta tolong kepada orang-orang kafir yang dimusuhi Allah, sing jahat. Maksud boleh kamu minta tolong kepada orang yang tidak pernah sholat, tetapi mereka tidak memusuhi, tidak jahat kepada kita. Jadi lek wong sing jahat iku delon. Oh iki jahat ojo sampai. Nyelang sapu korek ojo sampai kepada orang jahat. Gitu. Itu maksudnya begitu. Jadi yang memusuhi Allah, dia boleh silahkan kau jadi kafir, itu tidak memusuhi asalkan kamu tidak memusuhi kepada seseorang yang percaya kepada Allah, itu akibat percaya kamu musuhi. Jangan. Jangan. Jadi ini apa ya? Zionis apa? Ya. Jadi kalau mereka itu taruhlah mereka ini orang-orang sing memusuhi Allah ini itu umpamanya kekurangan, ojo kok bantu. Kenapa kok tidak dibantu? Karena ini nanti akan menjadikan alat untuk memusuhi kamu. Sebab yang dilarang oleh Allah itu yang dibenci oleh Allah, orang yang memusuhi kamu disebabkan kamu taat kepada Allah. Nah, di dalam Al-Quran itu dijelaskan, boleh nggak kita bersedekah kepada orang kafir? Boleh, yang miskin, boleh. Mulanya di sini, di Palestina itu ada rumah sakit Indonesia. Itu yang sakit itu juga orang Bani Israel. Karena sakit ditolong. Nah, begitu loh. Padahal kalau ono wong tiba jebret ini, itu Kristen Jois ditinggal, tidak boleh, harus kita tolong. Itu kemanusiaannya. Tetapi kalau mereka memusuhi kamu, baru jangan kamu bantu. Kok dibantu lading, dibantu, wah bahaya. Ya jelas ya. Itu yang memusuhi Allah. Ada lagi mau tanya?
Gak ada? Gak ada, kita lanjutkan ya. Dilanjutkan ya. Itu. Jadi itu Pak, yang terpenting itu kalau kita lihat di sini kita lihat itu kaburomatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini perlu pemikiran itu, perlu pemikiran. Jadi tidak dikatakan kenapa kamu menyuruh seseorang sedangkan kamu tidak menjalankan. Itu juga bisa masuk. Kenapa kamu merintahkan anakmu supaya ngaji ke masjid, tetapi kamu sendiri itu memang iya. Cuma yang dimaksud di dalam ayat ini tidak begitu. Ya, di dalam ayat ini tidak begitu. Yang dimaksud ayat ini, dia itu niatane wis ora ono. Tidak ada keinginan dia itu melakukan jihad. Tetapi berpura-pura di hadapan orang-orang yang alim ini, ayo jihad, ayo jihad. Padahal dia sendiri kalau diperintahkan jihad, aku tak diumahai. Gitu. Dia sudah tidak akan melakukan jihad, tapi gembar-gembor jihad. Tidak melakukan tentang mempelajari kitab suci, tapi gembar-gembor, ayo tegakkan Quran dan hadis, tegakkan. Tapi enggak turu. Itu yang dimaksud begitu. Niatmu ora ono. Gitu loh. Nah itu memang munafik itu ada tingkat-tingkatan. Itu juga munafik itu. Tapi karena kesalahan-kesalahan itu ada tingkat-tingkatan. Ono sing paling nemen memusuhi iku sing nemen. Tapi kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak. Ya itu ya munafik juga ya. Tetapi ya sik ringan-ringan. Sik ringan-ringan. Tingkatan gorong nemen. Itu loh. Nanti ada pembahasan munafik itu ada surat apa? Al-Munafikun. Itu ada. Itu baru akan ada klasifikasi. Alhamdulillah. Ada? Tidak ada? Yang tanya? Sudah cukup? Kita teruskan ya. Sadaqallahul adzim. Wa balagha rasulul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.